grafiknya ke atas itu bahwa jumlah milenial yang ada di Indonesia ini sekarang ini kira-kira hampir 110 juta karena dia akan menentukan 2024. 110 juta. Berapa persen dulu? 110 juta mungkin kira-kira hampir 50, antara 50 sampai 60% itu. Kira-kira 57%, 55%. Besar, ya? Besar sekali. Karena itu yang mungkin yang menentukan, yang akan menentukan mungkin apa namanya itu sukses story-nya 2024 itu. Karena partai politik jumlah anggotanya sedikit itu, tapi masa mengambang yang ada itu adalah milenial. Ini nanti akan menjadi taruhan mungkin, taruhan bagi semua partai politik kan ya. Sahabat Cendekia, berjumpa lagi dalam podcast Ampik Cendekia. Kita tahu bahwa Indonesia dan dunia diterjang 3 disrupsi. Disrupsi digital, disrupsi milenial, dan disrupsi pandemi COVID-19. Itu sudah mengubah tatanan dunia. Kemudian pada pemilu tahun 2024, sebentar lagi kita akan berhadapan dengan situasi politik yang akan menjadi atensi masyarakat Indonesia secara luas. Kita akan berbicara khusus soal bagaimana peran milenial dalam pemilu tahun 2024 nanti. Hari ini Ampik Cendekia menghadirkan seorang cendekia, pengamat politik, dan juga penulis yang sangat aktif, Bli Putu Swaste. Apa kabar Bli Putu? Mantap. Bli Putu ini adalah seorang penulis yang sangat aktif, kemudian terjun di dunia politik juga sekian lama. Kesenian, budaya juga sangat aktif, dan salah satunya adalah Bli Putu pernah belajar di Visipol Universitas Gadjah Mada, kemudian di Universitas New York, Universitas Cornell. Dan yang menarik adalah Bli Putu ini pernah menjadi asisten seorang dosen Hildred Gerst di Universitas Princeton, dan juga asisten Profesor Ben Anderson dan juga Profesor John Wolfe di Universitas Cornell. Bisa cerita Bli Putu pengalaman menjadi seorang asisten dosen di universitas ternama itu? Ya sebetulnya mungkin berat ya, karena mengurus administrasi banyak, mengurus mengurus mahasiswa, mengurus administrasi. Tapi sebetulnya saya banyak riset di sana. Waktu Profesor Hildred Gerst di Princeton itu, mereka ada Institute Advanced Study itu ada di Princeton itu, saya membantu buku yang dibuat tentang Bali itu namanya The Image of Power itu kan. Jadi dengan Profesor Hildred Gerst itu saya tinggal di Nassau di dekat Princeton itu. Jadi bekerja panjang sekali kan. Sebelum saya sekolah di Cornell itu. Jadi saya bereskan dulu penelitian ini dulu kan ya. Kemudian baru saya masuk di Universitas Cornell itu kan ya. Karena sudah berhubungan dengan Profesor John Wolfe dengan Profesor Ben Anderson itu kan. Masuk di sana jadi asistennya itu. Jadi sekolah dibayar sama universitas itu kan ya. Tapi pekerjaannya udah kayak rumusa, berat sekali pekerjaannya, banyak pekerjaannya itu. Tapi pokoknya kita keluar itu mendapat pengalaman hidup lah. Jadi pengalaman itu jauh lebih penting daripada ilmu yang kita dapat, karena ilmu merupakan bagian juga dari pengalaman. Tapi itu waktu kita muda tuh luar biasa mendapatkan itu, kemudian mendapatkan networking. Itu kan saya bertemu sama Farkan Mulkin, bertemu sama Safruddin Temenggung, Kemal Taruk, bekas ketua Dewan Masya ITB di sana. Jadi banyak Franseda, banyak ketemu Gus Dur juga di sana. Jadi banyak sekali kawan-kawan yang sudah sukses di sini ketemu di sana. Juga Fasil Jalan, kemudian jadi Dirjen Dikti itu kan ya. Jadi sama-sama sekolah. Mungkin itulah bagian daripada romance-nya waktu sekolah di sana. Itu. Bli Putu sangat jago menulis dan sangat produktif. Apakah itu juga Bli dapatkan dari pengalaman Bli Putu menjadi asisten? Sebetulnya enggak ya, sama sekali enggak itu kan. Atau dari dulu hobi menulis? Dulu jadi aktivis dulu kan, banyak buat LSM kan, ya kan terlibat di LBH, dari Forum Merah Putih di Jakarta, kemudian di LBH di Jakarta, kemudian waktu di Jogja juga membuat organisasi KMHD, membuat organisasi Parada itu kan ya. Jadi pendiri Yayasan Wisnu, kemudian Forum Merah Putih, buat partai terlibat. Jadi keterlibatan itulah. Jadi melalinya itu yang kemudian yang banyak. Jadi
Jadi hal seperti itulah kemudian yang memberikan cermin. Banyak baca buku juga kan, banyak baca buku, banyak diskusi gitu, merumuskan, banyak bergaul dengan media, dengan pemilik koran dan lain sebagainya. Menulis di Tempo, menulis di Bali Post, di Kompasiana juga. Kompasiana, Indonesiana juga, itu kan hampir tiap minggu nulis itu kan ya. Jadi menjadi seorang intelektual nggak ada pilihan, adalah menulis. Seperti dosen juga, ngapain jadi dosen kalau nggak nulis itu kan? Nulis itu kan ngapain itu? Bukan hanya sekedar mendapatkan uang saja, tapi betul produktif memikirkan relasi ilmu itu dengan publik. Oke, Liputu, saya dapat bingkisan ini, sebuah buku berjudul Demokrasi Milenial. Kira-kira potret apa yang beli dapatkan dari sudut pandang apa, angle-nya di mana nih menulis soal demokrasi milenial? Dan apakah sudah terbit atau mau akan ditutup? Sebetulnya buku ini ditulis kira-kira 3 tahun yang lalu ya, sebelum perubahan zaman itu kan ya. Tapi saya sudah bisa meramalkan bahwa ini mungkin akan terjadi. Karena saya lihat kalau lihat daripada demografi itu lah. Karena grafiknya ke atas itu bahwa jumlah milenial yang ada di Indonesia ini sekarang ini kira-kira hampir 110 juta, karena dia akan menentukan 2024. 110 juta. Berapa persen dulu? 110 juta, mungkin kira-kira hampir 50, antara 50 sampai 60% itu. Kira-kira 57%, 50%. Besar sekali. Karena itu yang mungkin yang akan menentukan mungkin sukses story-nya 2024 itu ya kan ya. Karena partai politik jumlah anggotanya sedikit itu, tapi masa mengambang yang ada itu adalah milenial. Milenial tidak tergantung dengan ideologi, tidak tergantung dengan partai politik, karena mereka tidak berpolitik gitu kan ya. Mereka ada di daerah cedat, mereka ada di dunia digital, dunia abu-abu, dunia mengambang, itu mereka ada di sana. Ini nanti akan menjadi taruhan mungkin, taruhan bagi semua partai politik kan ya. Itu yang mungkin yang menarik itu. Tapi riset ini bisa saya capai waktu saya menjadi waktu Pak SBY presiden, saya stafnya, kemudian saya jadi ketua Bapilu Partai Demokrat itu kan. Saya jadi ketua Bapilu kira-kira 3 tahun 4 tahun kan ya, mengurus semua pertarungan pilpres, kemudian mengurus pilkada, pileg itu di seluruh Indonesia itu kan ya. Itu berat sekali. Tapi dapat pengalaman lah, walaupun sacrifice itu, tapi dapat pengalaman hidup lah itu. Oke, betul. Saya tahap demi tahap nih. Ada kutipan dari Ganjar Pranowo misalnya, yang diambil di kumparan.com. Generasi milenial dituntut untuk berperan aktif untuk menjaga dan merawat NKRI, terutama di media sosial. Karena di media sosial menjadi cara yang efektif bagi kaum muda. Ya. Menurut Liputu gimana catatan? Sebetulnya dunianya kaum milenial adalah di dunia digital, dunia itu. Mereka baca koran sedikit itu kan, tapi mereka semuanya informasi ada dalam genggaman itu kan. Mereka main di sana itu kan. Itu yang paling penting. Mereka baru bangun aja, mereka untuk melihat berita-berita, informasi semuanya itu, baik WhatsApp, baik Twitter, TikTok, Facebook, Instagram itu yang ada di HP itu kan. Mereka sudah main di sana. Bahkan sudah jadi ritual ya. Sudah menjadi sampai baru bangun pegang HP juga. Itu dari mereka edit kan. Jadi di sanalah dunia itu nanti yang akan sampai. Karena dunia milenial itu adalah dalam dunia media sosial, dalam dunia digital. Itu nanti masa depan Indonesia akan ditentukan di sana itu kan. Bukan oleh orang-orang pemilih lama. Kalau orang-orang tua itu memang sudah sangat ideologis sekali. Apa yang dia pikirkan itu yang kemudian dia akan lakukan. Kalau dunia milenial itu tidak. Oke, Bli, bisa dijelaskan perbedaan antara perilaku pemilih kaum baby boomers golongan tradisional dengan milenial? Kalau saya pahami, golongan baby boomers nih orang tua kita, bapak, meme gitu yang hidup dari 3 zaman gitu, mereka masih punya ideologi dalam menentukan pilihan. Kemudian kaum milenial bagaimana? Mereka taat patuh dengan ideologi atau bagaimana perilaku milenial nanti? Kalau yang tua itu lebih banyak statis dan stabil itu kan ya. Jadi kalau misalnya kalau di Bali pasti PNI, pasti PDP itu kan ya. Karena apa? Karena orang tua tuh akan turun-temurun mengikuti itu. Karena sangat romantis, lamanya banteng dan sebagainya itu orang ini, ada Bung Karno dan sebagainya itu. Itu pasti mereka akan ikut itu. Kalau di Bali paling tidak 30-40% tuh pasti orang pilih PNI atau PDP itu kan ya. Itu sudah tracknya begitu. Tapi kalau milenial tidak, dia
dia tidak tergantung sama ideologi, dia tidak tergantung sama apa saja, tidak tergantung sama orang tuanya, kemudian tidak tergantung sama lambang partai, sama warna, dia tergantung sama sesuatu yang simple, yang sukses itu kan ya, milenial tuh. Jadi sukses itu bisa berubah-berubah, orang juga bisa berubah-berubah itu kan. Mereka akan mengikuti persepsi publik atau mengikuti tren, mengikuti lifestyle gitu kan ya. Inilah yang menjadi bahan bakunya mungkin dari milenial itu. Bisa jadi kan selera pilihan orang tua beda dengan selera pilihan anak-anak muda. Iya. Berbeda sekali itu kan ya. Misalnya orang tua saya dengan saya itu berbeda sekali, atau saya dengan anak saya itu berbeda sekali itu. Dan mereka nggak bisa ditekan untuk ikut memilih pilihan orang tua. Mereka disuruh tidur aja susah, kita bertemu aja susah dengan anak sekarang itu kan ya. Mereka sudah mempunyai dunianya sendiri gitu kan ya. Jadi bisa dibayangkan itu kan ya. Itu nanti akan menentukan Indonesia di masa depan. Adalah kaum milenial yang jumlahnya kira-kira hampir 110 sampai 120 juta. Kira-kira 55% lah dari populasi pemilihnya itu kan ya. Itu. Kalau saya kembali lebih sedikit lah. Kalau saya mungkin begini Beli mungkin mengamati survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei. Ya. Nah, Beli punya beberapa catatan misalnya yang Beli amati, dan itu kayaknya relevan dengan yang Beli pikirkan 3 tahun lalu dalam tulisan ini. Ya. Sebetulnya mungkin sudah tidak relevan lagi ya, karena sekarang kalau berdasarkan survei Kompas yang terakhir yang dilakukan 24 September, surveinya itu 24 September sampai 7 Oktober itu kan ya, 1.200 responden dipilih secara acak di 34 provinsi dengan margin errornya 2,8% itu kan ya. Jadi yang paling ini hasil catatan ini tidak ini saya bacakan itu kan ya. Jadi partai politik pilihan milenial itu kan ya. Yang pertama itu kalau PDIP itu 15,6%, Gerindra 10,9%, Golkar 4,7%, Demokrat yang paling besar itu Demokrat itu 18%, PKS 6,3%, PKB 2,3%, Nasdem 2,3%, PAN 4,7%. Kemudian Perindo yang besar itu 16,4%. Gitu loh. Oh, ya? Itu sebetulnya dari catatan yang dilakukan oleh Kompas. Itu kemudian yang terjadi. Itu analisa Beli dari beberapa aspek, misalnya bisa dirinci Beli. Analisa Beli dari hasil riset ini. Ya sebetulnya karena kenapa Demokrat itu bisa besar seperti itu kan ya? Karena ketua partainya muda, milenial. Ini kan milenial. Kalau Perindo milenial juga, itu masalahnya itu. Jadi orang akan mengikuti lifestyle-nya, mengikuti generasinya gitu kan ya. Makanya Perindo kenapa bisa besar? Perindo besar. Apalagi itu Perindo besar, kemudian Demokrat itu besar 18%. PDI masih. Gerindra itu besar. Karena banyak orang-orang muda yang di sana. Golkar kecil karena dianggap bahwa partainya sudah tua, orang-orangnya tua-tua di sana kan ya. Kalau PDI kan masih Megawati di situ. Walaupun begitu yang muda-muda tuh banyak di sana yang duduk di dalam teras kepemimpinan di tingkat atas, misalnya Puan Maharani itu kan ya. Dan lain sebagainya itu kan ya. Itu orangnya memang relatif muda-muda, seperti Ganjar Pranowo ada di sana yang muda-muda gitu. Jadi orang memilih itu karena berdasarkan generasi mereka. Itulah yang menjadi mungkin titik tolaknya di dalam keputusan surveinya itu. Orang-orangnya muda, partainya muda, partai itu dianggap partainya kelompok muda. Ya, youngest baby boomers itu kan ya. Mungkin itu halnya itu. Itu yang sebetulnya yang menjadi pilihan, menjadi tantangan bagi partai itu ke depan. Jadi saya ingin bacakan kemudian yang dari pemilihan dengan jumlah pemilih yang berpengalaman itu. Yang paling besar itu PDIP, pengalamannya itu 21%. Kalau Gerindra ini dengan pemilih yang berpengalaman 16,9%. Ya, kalau Golkar pemilih yang berpengalaman 8,2%. Kalau Demokrat 13%. Ya, kalau PKS itu 3%, yang lain kan kecil-kecil yang lain-lain itu. Yang berpengalaman itu maksudnya apa, Bi? Maksudnya jadi orang-orang yang sudah pernah memilih satu kali, 2 kali, 3 kali memilih itu kan. Jadi mereka stabil duduk di mana
mereka menjadi anggotanya atau mereka menjadi fansnya, menjadi loyalisnya dan sebagainya. Mereka bahkan tidak jadi tribes, advocate, pembela gitu kan. Pembelanya, mereka tidak berpindah tuh. Jadi mereka statis dan stabil. Ya. Kalau yang milenial, mereka tidak lagi menjadi advocate dari partai itu, tidak menjadi tribes, tidak membela partai itu, karena mereka tidak loyal pada warna, tidak loyal pada tokoh politik, tidak loyal pada gambar. Tidak loyal pada gambar. Mereka loyalnya pada satu, pada sukses story, sukses dari tokohnya itu. Kemudian mereka melihat generasinya, bahwa itu generasi muda, mereka suka dengan generasi mudanya, yang generation yang ada di sana itu. Kemudian mereka melihat itu lifestyle-nya, mereka ada di dalam dunia digital, baik itu Instagram dan medsos yang sama lah, Instagram, Twitter, Facebook, Line dan lain sebagainya. Mereka ada di sana. Jadi komunikasi mereka di sana, mereka akan melihat tokoh yang ada di sana. Kalau tokohnya milenial dan kebetulan di partai tertentu, mereka pikir bahwa mereka mempunyai common ground yang sama. Itu kira-kira bayangannya. Kalau beli bayangkan dengan tarik ke Bali posisinya, apakah paralel ini kira-kira? Hasil survei itu kalau kita bayangkan posisinya di Bali. Di Bali ya, kalau di Bali kira-kira kalau milenial itu kira-kira hampir 54%, 53%, 52% kira-kira begitu kan ya. Ini kan masih berjalan itu. Mungkin komposisi pilihan ini kira-kira sama. Ini seluruh Indonesia. Ini seluruh Indonesia itu bisa naik turun. Tapi kalau yang seperti yang ada di Kompas itu mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di Bali itu kan ya. Tapi mungkin ini milenial mempunyai satu peran yang besar gitu. Itu orang dari tamat SMA, universitas, kemudian jadi kelompok-kelompok muda yang profesional itu kemudian masuk di dalam kelompok itu. Mereka tidak tergantung dengan apa saja. Itu mungkin yang Oke, menarik. tadi bicara partai ya. Sekarang DPD nih, ada beberapa nama sudah keluar ya. DPD-nya? Ya, beberapa nama sudah keluar di situ. Apakah ini bisa menjadi gambaran bahwa anak-anak milenial di Bali dia condongnya nanti memilih tokoh yang dari usianya sama atau yang punya success story dan relevan dengan dia? Sebetulnya kan lihat saja Weda Karno dipilih dengan 800.000 orang tuh kan. Anda lihat itu kan ya. Jadi mereka memilih dengan identitas yang sama. Jadi ini tokoh saya. Dia kemudian muncul dulu kan. Itu yang paling mendapat. Ya itu di 2019 kemarin. 2019 kemarin itu kalau sekarang banyak menjadi kalau tokoh muda mencalonkan diri menjadi DPD, calon DPD itu pasti menarik untuk kelompok milenial. Kelompok milenial kan populasinya besar sekali. Jadi kalau orang-orang muda masuk ke dalam pemilihan di DPD maupun pemilihan yang ada di legislatif itu pasti menarik gitu. Karena disruption berubah, nggak bisa diramalkan sekarang itu kan ya. Memang sekarang bisa meramalkan orang, enggak itu. Anda bisa bayangkan beberapa kepala negara itu yang sangat muda yang dulu tidak populer itu bisa menjadi kepala negara seperti Macron. Macron itu pendukung cuma di Facebook itu. Semua pemilih tua kalah di Prancis itu. Yang kemudian Trudeau yang di Kanada itu orangnya muda banget itu kan. Muda sekali itu. Muda sekali. Terpilih di Kanada. Yang terakhir itu anaknya Ferdinand Marcos itu kan ya. Marcos Junior itu kan ya. Itu ayahnya kan dibenci di seluruh Filipina dia dibenci karena diktator, mengambil uang dan lain sebagainya. Persepsinya begitu kan ya. Tapi begitu dia lakukan pemilihan yang dia didukung oleh milenial, menang dia. Dia menang hampir 68% sampai 80% dia menang kan di seluruh Filipina. Jadi Anda bisa bayangkan itu merupakan refleksi miniatur, refleksi secara internasional itu kan ya. Begitu. Ini juga bisa terjadi di Indonesia. Mungkin harapan kita adalah di Bali ini mulai banyak lah muncul tokoh-tokoh muda yang punya inisiatif berani untuk tampil, baik itu di DPR RI, baik itu di DPD, DPRD provinsi dan DPD kabupaten, karena peluang mereka untuk bisa berkompetisi sangat besar. Gitu ya, Pokoknya mungkin kalau milenial udah capek lah dengan dengan calon-calon yang itu aja. Nggak maju-maju nih daerahnya nggak maju-maju. Itu aja udah capek. Ada umat capek. Gitu ya. Lihat ini capek itu kan ya. Kemarin Anda bisa bayangkan begitu bahan bakar itu kekurangan dan antrian di mana-mana, nggak ada politisi yang turun. Saya lihat itu ya. Itu di Gatot Subroto itu antrian truk itu sampai 1 kilo 2 kilo tuh nggak ada orang turun itu. Kita aja mulai protes itu kan ya.
ya pemerintahnya ada di mana, DPR-nya ada di mana dan lain sebagainya. Itu harusnya publik harus dibela. Ini yang saya dapat bisikan itu dari kelompok-kelompok milenial itu kan ya. Mereka protes dan lain sebagainya. Kok kita nggak diurus itu bahasanya itu kan ya. Jadi pemimpin muda itu ingin mendapatkan pemimpin yang cepat problem solving dengan semua masalah-masalah publik, masalah-masalah sosial yang ada di Bali terutamanya. Ya. Itu mungkin yang mereka dambakan. Itu kira-kira. Oke, baik Liputu, sangat menarik. Kita akan sambung nanti dalam diskusi berikutnya. Tentu dalam perjalanan politik di 2024 akan ada hal-hal yang menarik. Ada hal-hal yang baru pasti terjadi di situ, yang tidak bisa kita yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Mudah-mudahan dalam pemilu 2024 nanti nasib bangsa ini ada di tangan milenial, nasib bangsa ini ada di tangan mereka. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Salam cendekia. Salam cendekia.